اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan buat kita. Semoga pagi hari ini kumpulnya ibu-ibu semua, adik-adik semua adalah bagian dari keberkahan yang Allah berikan dikarenakan bapak ibu semua, adik-adik semua tadi pagi bangun tidur tidak lupa bersyukur kepada Allah. Karena Nabi menyampaikan barang siapa yang di pagi harinya, jadi bangun tidur kemudian dia mendekat kepada Allah, jadi bangun tidur mendekat kepada Allah, diantaranya adalah bersyukur kepada Allah dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah tadi aku mati. Wa ilaihin nusur, dan kepada Allah lah kita kelak akan dikembalikan. Barang siapa yang memulai harinya dengan mendekat kepada Allah, salah satunya dengan berdoa tadi, Nabi bersabda, maka Allah akan berikan keberkahan baginya di hari itu. Jadi hari bangun tidur mendekat kepada Allah, maka Allah tambahkan kepada kita kebaikan. Itu namanya keberkahan tuh. Jadi semoga pagi hari ini kumpulnya ibu-ibu semua di tanggal merah ya Bu ya, atau setiap hari tanggal merah Bu? Sampai tidak tahu nih tanggal merah, kalau yang punya tugas hafal gitu. Nah, istri saya nggak ngerti tadi, oh tanggal merah tuh ini gitu. Karena memang ada bab yang kalau kita pagi hari itu kemudian mendekat pada Allah, Allah akan berikan keberkahan. Berarti jangan sampai kita sudah diberi kesempatan bangun oleh Allah, ada nggak yang nggak bangun lagi tuh? Ada ya. Dan nggak bangun lagi udah 14 berarti kan, dan lanjut ke dimensi kehidupan berikutnya yaitu alam barzah. Nah, ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bangun, berarti masih punya kesempatan amal solih, maka jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah. Jangan lupa untuk memuji Allah karena Allah yang telah membangunkan kita dari matinya kita tadi malam. Dan barang siapa sekali lagi yang mendekat kepada Allah di pagi harinya, maka Allah akan berikan keberkahan buat dia di hari itu. Di hari itu. Berarti besok belum tentu. Nah, tergantung. Pas bangun mendekat lagi nggak sama Allah. Kalau yang bangun pagi yang diingat adalah tagihan, rekening, utangnya temen yang nggak dibayar-bayar gitu kan, atau notifikasi di HP ini udah update status tadi malam yang like berapa ya gitu, maka segeralah bertaubat dan mendekat kepada Allah supaya masih ada kesempatan untuk diberkahi kita di hari itu. Maka bayangkan kalau hari itu kita diberkahi, hari ini kita diberkahi, esok kita diberkahi, maka suatu saat kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah berikan untuk kita semua di sini. Dan kita syukuri pula bahwa kehadiran ibu-ibu semua di pagi hari ini, semoga termasuk yang belum hadir mungkin karena ada uzur syar'i dan seterusnya, semoga kelak di surga Allah kumpulkan kita lagi. Karena yang akan kita bahas hari ini adalah kisah kehidupan Nabi, maka kita berharap semoga besok reunian kita ya bersama dengan orang yang mau kita bahas di pagi hari ini, yaitu para Nabi, yaitu para anbiya yang nanti tidak ada tempat buat mereka kecuali surga Firdaus.
Dan Nabi pun menyuruh kita untuk kalau minta surga itu nggak usah tanggung, Bu. Ya Allah, saya surganya yang di atas neraka aja nggak apa-apa lah, batas paling minim nggak apa-apa ya Allah. Jangan, karena surga paling bawah itu, Bu, itu disediakan buat alumni neraka. Ada nanti orang punya gelar namanya Jahannamiyun. Ada, Bu, benar. Di tafsir Ibnu Katsir dalam pembahasan surat Al-Hijr ayat 2 itu ada namanya Jahannamiyun. Jahannamiyun itu dia muslim, tapi nanti mati masuk neraka dulu. Habis itu diampuni oleh Allah, kemudian baru dinaikkan ke surga. Nah, di antara surganya adalah surga yang tadi batas minimal itu. Nah, jangan minta yang itu, Bu. Gak apa-apa, Ustaz, saya masuk neraka dulu, gak apa-apa, enak aja. Gak ada orang bakal kuat merasakan disiksa di neraka, kecuali kemudian Allah ampuni dia, lalu Allah naikkan. Terus kita mintanya apa? Surganya minta surga apa? Firdaus. Nabi yang menyampaikan bahwa kalian kalau minta surga, minta Firdaus. Wah, saya nggak pede, kelakuan saya tuh nggak kayak Nabi, gitu. Saya bukan Nabi. Loh, memang kita bukan Nabi, tapi Nabi kita yang menyuruh kita kalau minta surga, surga Firdaus. Kenapa? Karena surga Firdaus itu disediakan buat mereka yang sama sekali tidak menyentuh api neraka, langsung masuk surga. Bukankah itu doa kita dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami dunia yang hasanah, kan gitu kan? Beri kami akhirat yang hasanah, yang baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dan lindungi kami dari adzabannar, azab neraka. Berarti kita itu mintanya jangan jadi alumni jahanam, kan gitu kan? Jangan. Padahal besok di akhirat, Bu, pas kita dibangkitkan oleh Allah, manusia akan dikumpulkan, setiap kelompok itu 1000 orang. Setiap kelompok 1000. Dari 1000 itu nanti ada satu orang, hanya satu orang yang disortir lolos untuk langsung masuk surga. Jadi dari 1000 orang kumpulin nih semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai besok kiamat itu, kumpulin semua manusia. Wallahu a'lam jumlahnya berapa, tapi Rasul menyampaikan setiap kelompok 1000 orang, 1000 orang. Dari 1000 itu malaikat mengatakan ambil yang satu, kemudian masukkan dia ke tempat yang selamat, nanti diselamatkan satu orang. Adapun yang sisanya 999 masuk neraka. Saya pesan, Bu, jangan kita nih yang satu majelis ini besok jangan satu kelompok, Bu. Satu-satu. Ya, karena yang selamat cuma satu. Jangan besok kita barengan ya, jangan. Terus pokoknya kami suami istri, cari kelompok lain aja. Semoga kita kelompokkan tidak bareng dengan orang-orang yang kita cintai. Karena pasti dibangkitkan saja. Nanti habis itu disortir, ada satu yang kemudian lolos masuk surga langsung. Berarti yang masuk neraka sama yang masuk surga itu banyakan yang mana, Bu? Masuk neraka. Makanya kalau kita ini hidup tidak seperti yang lain, ini lagi trennya ini gitu, itu harus amati dulu nih tren ahli surga apa ahli neraka. Ini yang lain pada kayak gini, kalau nggak kayak gitu nanti saya jadi kerasa beda. Enggak apa-apa, Bu, sepanjang ibu akhlaknya adalah akhlak surgawi. Adapun yang tren tadi dicek lagi nih, tren apa ini. Kenapa? Karena mayoritas manusia itu besok masuk neraka. Mayoritas manusia itu masuk neraka. Allah kasih ilustrasi, itu adalah peristiwa Nabi Nuh alaihissalam yang masuk kapal lebih banyak atau lebih sedikit? Sedikit. Yang masuk kapal Nabi Nuh itu hanya segelintir manusia, hewan ya cuma sepasang. Adapun sisanya yang tidak masuk ke kapal semuanya diazab oleh Allah. Dan kita tahu di situ ada istri Nabi Nuh, salah satu istri Nabi Nuh, dan juga salah satu anaknya. Artinya bahwa level seorang Nabi Nuh sekalipun itu tidak bisa menyelamatkan orang yang selama ini bahkan hidup serumah dengan beliau. Gak bisa, ini urusannya nafsi-nafsi masing-masing. Kan kita gak bisa nanti, nah, dulu saya ngikuti tren ini, cuma ikut-ikutan ini kok, Bu, cuma ngikutin ini kok, ya Allah gitu. Gak bisa. Semuanya oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban dengan nafsi-nafsi masing-masing.
Jadi kita nggak bisa mengandalkan kelompok kita, bahkan pemimpin negeri ini nggak bisa. Kenapa? Karena kelak di akhirat orang akan datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, ini Allah lagi marah semarah-marahnya. Itu murka Allah yang paling besar yang Allah belum pernah murka sebesar itu. Kelak waktu kita dibangkitkan itu, orang-orang pada datang ke Nabi Adam, Bu, tolonglah ini sampaikan pada Allah agar Allah itu mengampuni kita semua. Kata Nabi Adam, lawang gara-gara aku loh kalian tuh turun ke bumi. Terus kalian minta tolong aku gitu, lawang aku salah nggak? Nabi Adam tuh sempat salah nggak? Salah. Lu kita lo di sini tuh semua gara-gara siapa, Bu? Tapi kata Nabi Adam, semua takdir. Semua takdir sudah kan. Dulu kita sudah diwakili Nabi Musa. Nabi Musa sempat komplain kepada Nabi Adam, Dam gara-gara kowe Dam gitu kan. Kita semua jadi sengsara hidup di dunia ini. Nah, Nabi Adam masih belajar dengan diskusi itu. Kamu lah ya percaya takdir toh, sah Musa gitu kan. Kata Nabi Musa, ya jelas. Itu ilmu Allah. Kata Nabi Adam, ayo itu takdir kok. Kalau seandainya pun posisi Nabi Adam itu diganti Nabi Musa, sama apa enggak? Sama. Kalau Ibu Hawa adalah salah satu wanita yang ada di sini umpamanya gitu kan, tetap jatuh ke bumi nggak nanti kita? Sama aja. Akhirnya ini bukan tugas kita untuk menyalahkan Nabi Adam, bukan. Tapi Nabi Adam pernah salah, iya. Allah abadikan itu di dalam Al-Quran, nanti kita kisahkan insya Allah. Tapi saat kita minta tolong sama Nabi Adam, ya Nabi Adam cuma bilang, gimana loh, kalian turun ke bumi loh gara-gara aku loh. Sekarang kalian minta tolong sama aku. Saya minta tolong sama Nabi Nuh, orang-orang berdatang ke Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Kata Nabi Nuh, seolah-olah mau bilang gini, Bu, nanti para Nabi Ulul Azmi yang didatang. Nabi Nuh, ya gimana, wong istri dan anak saya saja saya nggak bisa nyelamatin, lagi warga Imogiri gitu kan, kapalnya nggak nyampe sini loh, Bu, gitu kan. Udah nggak ada urusan dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan nafsi masing-masing kita ini, masing-masing. Sudah habis itu Nabi Nuh bilang, coba minta sama Nabi Ibrahim. Datangi Nabi Ibrahim, ditolongi kami ini, manusia ini mintakan ampun pada Allah. Kata Nabi Ibrahim, mana bisa. Nabi Ibrahim itu punya bapak, dalam Quran disebut namanya Azar. Profesinya apa, Bu, tahu nggak, Bu? Bukan karyawan MBK, bukan anggota BUMN juga, bukan. Apa profesinya? Pembuat berhala dibayar oleh Namrud. Jadi dia tuh digaji oleh raja. Pas anaknya diangkat jadi nabi dan rasul, mendakwai ayahnya dengan sangat santun. Kata bapaknya, ya kalau simpelnya kayak gini, walah lele kowe iki urip madang dalam naunganku, kok saiki kemaki mengandani aku. Wong hidupku tuh ya dari gaji bikin berhala itu lah, kok sekarang kamu ngelarang-larang kami untuk nyembah berhala. Menolak apa nerima, Bu, berarti? Menolak. Mati kafir akhirnya bapaknya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu pas nanti dalam dakwahnya memecah berhala-berhala itu, sudah tahu ya kisahnya ya. Kampak itu sama beliau dikalungkan di berhala yang paling besar. Itu waktu konangan sama masyarakat di Babilonia itu. Kemudian siapa yang menghancurkan ini? Kata Ibrahim, nanya lah sama yang bawa kampak itu yang paling gede itu. Orang-orang pada bilang, bodoh sekali kamu Ibrahim. Bagaimana mungkin berhala ini bisa menghancurkan berhala-berhala ini, wong dia tuh nggak bisa gerak. Apa kata Ibrahim? Itu kalau di Quran, Bu, itu pakai kata ufilakum. Uf itu bahasa Quran tapi sebenarnya itu misuh, Bu. Cuma saya nggak tega mau ngomong di sini kan. Itu cara Ibrahim ya bahasanya kalau diperhalus ya, Bu, ini pakai bahasa Jogja paling selatan gitu kan. Imogiri pula gitu kan. Ini Joksel ini kan. Itu cara bahasanya ya. Ya kowe le petok gitu. Udah halus, Bu, ini dah saya coba. Bu, niku basa kromone napa nggih, Bu? Kamu yang bodoh. Lah wong ngerti berhala ini nggak bisa menghancurkan, lah kok mbok sembah.
gitu ya. Tuh. Dan itu Nabi Ibrahim kan dalam ya situasi beliau merasa itu tuh beliau sempat berbohong gitu. Karena beliau was ditanya, siapa yang menghancurkan berhala ini? Kata beliau, bukan saya, tanya aja sama berhala yang paling besar itu. Nah suasana itu dibawa sama Nabi Ibrahim di akhirat kelak. Kata Nabi Ibrahim, aku tuh pernah berbohong. Bagaimana aku bisa menyelamatkan kalian sementara aku adalah orang yang pernah berbohong. Hari ini ada nggak Bu manusia senang berbohong Bu? Pemimpin-pemimpin hari ini tuh pada senang berbohong nggak Bu? Iya. Terus bisa nyelamatin kita gitu di akhirat itu. Nabi Ibrahim, Nabi dan Rasul bilang saya tidak bisa. Coba sana minta tolong kepada Nabi Musa. Datangi Nabi Musa. Nabi Musa, ditolonglah kami ini para manusia agar Allah itu mengampuni kami. Apa kata Nabi Musa? Ini kalau pakai bahasa imogiri lagi ya Bu ya. Ini pokoknya kita bahasanya imogiri terus. Bu, di sini ada nggak yang pernah bunuh orang Bu? Pertanyaan macam apa ini gitu ya? Oh, bunuh lele sering ya Bu ya? Sering. Ayam gitu sering ya Bu ya? Enggak. Bunuh orang kan nggak pernah. Nabi Musa tuh pernah Bu, nggak sengaja. Oh, beliau tuh kuatnya luar biasa. Wong beliau tuh kalau ngejim di tempat kerajaan Firaun Bu. Firaun ada tempat ngejim tuh ada gitu. Kuat luar biasa. Mukul orang nggak sengaja, pluk itu mati Bu orang itu. Itu Nabi Musa tuh bilang, lah aku tuh pernah bunuh orang lah. Kalau yang datang ini adalah jamaah pengajian duha al-bayan minta tolong sama Nabi Musa gampang jawabnya. Lah wong kalian lu nggak pernah bunuh orang, aku lu pernah bunuh orang. Aku nggak bisa menyelamatkan kalian, kata Nabi Musa. Nafsi masing-masing. Sudah begitu kata Nabi Musa, coba minta kepada Nabi Isa alaihissalam. Datangi Nabi Isa, wahai Nabi Isa, bantulah kami, mintakan ampun kepada Allah. Nabi Isa pernah salah apa Bu? Nabi Isa kan tidak ada riwayat kesalahan dalam artian yang diabadikan secara fatal itu enggak. Masalahnya adalah ya beliau tetap pakai Bu. Masalahnya mayoritas agama hari ini yang jumlahnya paling banyak itu agama apa? Bukan Islam. Bukan Islam. Kalau seluruh manusia di bumi hari ini agama Nasrani. Nyembah siapa mereka? Nyembah Yesus. Nah, Nabi Isa kalau ada kolom komentar ya beliau komentarnya adalah, nek kalian kan nggak pernah disembah loh. Lah umatku tuh loh kelakuannya. Saya tuh cuma manusia disembah sama umatku. Gimana saya mau minta tolong kepada Allah? Udah nafsi masing-masing. Maka kemudian Nabi Isa bilang, coba kamu minta kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, disitulah orang pada datang ke Rasulullah. Rasul mengatakan, ini jatahku, ini jatahku. Rasul mengatakan, semua nabi dulu pernah diberi kesempatan untuk berdoa, dan doa itu pasti diijabah oleh Allah. Semua nabi dikasih kesempatan itu, semua nabi dan rasul kasih kesempatan itu, dan para nabi sudah menggunakan doa itu ketika mereka berdakwah di dunia dulu. Adapun aku, kata Rasul, aku menyimpan doa itu. Disimpan Bu. Kata beliau, aku simpankan ini untuk kalian. Lalu beliau bersujud, sujud yang lama. Beliau tidak mau membangkitkan kepalanya, sujud yang lama. Kemudian Allah bertanya, wahai Muhammad, kenapa kamu tidak bangkit? Di situ Nabi mengatakan, salimna umati ya Rabb, salimna umati. Nabi minta agar ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ini doa yang sama beliau tuh dulu pernah dikasih sama Allah. Muhammad, kamu minta ini pas lagi dakwah itu, kau minta apa saja kasih. Kau minta azab tuh umat manusia yang kau dakwai kandani ngeyel itu, tak azab sekarang bisa, wahai Muhammad. Kalau doa ini mau kau ambil, tapi kata Rasulullah, ya, saya mau gunakan itu besok nanti di akhirat. Dan itu Nabi minta, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku.
Maka kemudian Allah mengajari kepada Nabi kita pujian, jadi hamdalah yang tidak pernah Allah ajari itu kepada Rasul ketika masih hidup. Jadi itu dirahasiakan. Nabi meriwayatkan peristiwa ini, beliau mengatakan, kelak aku akan diajari oleh Allah kalimat pujian yang pujian itu belum diajarkan sekarang, diajarkannya nanti di akhirat. Saking mulianya pujian itu. Maka kemudian Rasul dalam kondisi bersujud, kemudian Allah mengatakan, ini aku ajari kalimat pujian, yang pujian itu membuat Allah kemudian mau mengampuni itu. Tapi yang diampuni hanya mereka yang diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pura-pura jadi umat Rasulullah. Ada nanti momentum di mana Nabi sedang mengambilkan dari telaga yang itu berawal dari sungai Al-Kautsar di surga. Ada telaga yang kemudian Nabi mengambilkan air untuk diberikan kepada umat yang dalam posisi diakui sebagai umatnya. Diambilin dengan gelas beliau, diambilkan, dikasihkan. Tiba-tiba itu ada segerombolan manusia yang Nabi itu pernah hidup bersama orang ini, dan orang ini dulu muslim. Tiba-tiba dia merangsek dari antrian itu mendekat kepada Rasul. Kemudian datang malaikat menutup orang-orang yang sengaja mendekat pada Rasul, yang tidak mau antri tadi itu, yang punya pola yang curang dalam urusan ngantri di telaga itu. Kemudian malaikat menutup, dan Nabi mengatakan, "Wahai malaikat, kenapa kau halangi mereka? Dia umatku." Kata malaikat, "Tidak ya Rasul, engkau tidak tahu sepeninggalmu." Setelah Rasul meninggal tuh, orang-orang yang dulu pernah hidup sama Rasul ini, sebagiannya ternyata mereka itu membenci Rasulullah SAW, walaupun mereka muslim, walaupun mereka sholat, walaupun mereka bahkan pernah perang bareng Rasul. Ternyata ada sekumpulan manusia yang kemudian disebut dengan al-munafikun. Mereka orang-orang munafik. Mereka orang-orang yang ngaku muslim tapi membenci Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang ini cegat sama malaikat, diseret, masukin ke neraka. Nabi nggak bisa apa-apa. Nabi ngertinya dulu itu adalah umat beliau. Tapi ternyata kalau kita mau ngaku sebagai umat Rasulullah, ya tanyakan pada diri kita, seberapa besar cinta kita kepada beliau. Seberapa kemudian kita tahu bahwa beliau itu sangat mencintai kita. Seberapa kita menganggap bahwa sejarah kehidupan beliau itu penting buat kehidupan kita. Dan seberapa kita menganggap bahwa kehidupan kita pun bagian dari kehidupan Rasulullah SAW. Kapan terakhir kita menangisi beliau? Kapan terakhir kita mengingat jasa beliau yang luar biasa? Kita bandingkan dengan kapan terakhir kita menangis. Siapa yang kita tangisi? Masalah apa yang kita tangisi? Sebesar apa masalah yang kemarin kita tangisi dengan masalah yang kelak akan Allah hadirkan di akhirat saat kita dibangkitkan, kemudian neraka Allah hadirkan di hadapan kita. Sedang kemudian semua manusia takut, minta tolong kepada para nabi, dan tidak ada yang bisa menolong kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau minta kepada Allah untuk selamatkan umatku, selamatkan umatku. Lalu Nabi bersujud lagi, yang sujud itu Nabi tidak mau membangkitkan kepalanya. Allah bertanya lagi, "Wahai Muhammad, kenapa kau tak mau membangkitkan kepalamu?" Nabi kemudian minta, "Ya Allah, selamatkan dari umatku yang punya iman di hatinya, walaupun kecil banget, walaupun kecil banget, selamatkan mereka." Kemudian diambil manusia-manusia yang punya iman. Kalau punya iman itu berarti punya yang namanya mahabbah, punya rasa cinta. Cinta itu gini Bu, definisi cinta adalah kalau ada dia saya tenang, kalau saya jauh dari dia saya gelisah. Itu cinta. Sama duit gitu nggak Bu? Iya. Kalau ada ATM saya tenang, kalau dompet saya ketinggalan saya gelisah. Berarti kita punya mahabbah dengan uang. Boleh apa enggak Bu? Ya. Boleh sepanjang uang itu halal. Boleh. Tapi jangan bergantung kepada uang tadi itu.
Bisa dipahami? Boleh. Mosok perempuan nggak senang sama harta tuh agak keluar dari setelan pabrik kalau itu. Setelan pabriknya memang begitu sudah gitu kan. Karena memang laki-laki ditugasi oleh Allah untuk memberi hartanya kepada perempuan. Bima anfaqu min amwalihim, laki-laki itu ditugaskan menafkahi perempuan. Tapi tadi ya mahabbah itu artinya cinta. Cinta yang saya kalau jauh dari yang kucintai saya gelisah. Kalau saya lagi dekat dengan yang kucintai saya merasa tentram, merasa tenang. Nah di dalam unsur iman itu ada mahabbah, ada cinta. Kita ngerasa gitu nggak sama Rasulullah? Kalau ada kehidupan Rasul dalam kehidupan kita, kita merasa tenang. Di saat kita tidak ingat sama Rasul sama sekali, kira-kira gelisah apa enggak? Itu yang kemudian saya akan diukur masing-masing ya. Nggak usah ndelok tangga nih, koyone cintamu nang Rasul kurang gitu nih, gitu. Tidak perlu menuduh orang lain. Kita cek kembali kepada diri kita. Nabi tadi bersabda, ya Allah, selamatkan umatku yang di dalamnya ada iman, ada cinta, walaupun sekecil banget gitu. Maka Allah mengambil umatnya, hambanya, umat Rasulullah yang punya iman walaupun kecil, selamatkan. Udah, Nabi sujud lagi, sujud yang lama banget sampai Rasul ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, bangkitkan kepalamu, apa yang kamu minta? Maka Nabi mengatakan, ya Allah, selamatkan mereka yang di hatinya, yang di lisannya pernah mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi pernah berjanji kepada para sahabat kala itu, yang hadis itu pun alhamdulillah nyampe ke kita. Nabi mengatakan, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah falakal jannah, maka baginya surga. Sampai ada sahabat pas mendengar kalimat itu, ya Rasulullah, gimana kalau dia itu mencuri dan berzina? Sahabat yang nanya ini namanya Abu Dzar. Pas mendengar Nabi mengatakan, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah falakal jannah, baginya surga. Maka Abu Dzar merespon dengan kalimat, wah, mereka berzina dan mencuri ya Rasul, apakah dengan kalimat tadi juga masuk surga? Kata Rasul, iya, mereka masuk surga. Sahabat Abu Dzar itu kayak nggak terima. Abu Dzar, bu, sedikit profil tentang Abu Dzar. Abu Dzar itu orang yang sangat tidak minat dengan dunia. Jadi kalau ATM dompet ketinggalan tuh Abu Dzar nggak apa-apa, bu, nggak apa-apa, dia tulis. Bahkan Abu Dzar itu nanti sama Rasul dibilang, kamu nggak boleh ngasuh anak yatim, nggak boleh. Kalau kamu safar berdua, jangan jadi pemimpin safar kamu, Abu Dzar. Bukan karena Rasul membenci Abu Dzar, bukan, ada. Cinta, beliau sangat mencintai Abu Dzar. Justru kalimat itu dikarenakan Abu Dzar itu sangat dicintai Rasul. Tahu nggak bu kenapa? Karena Abu Dzar itu tawakalnya kuat banget, sodakohnya dahsyat, infaknya itu. Lah kalau ngasuh anak yatim, dikhawatirkan harta anak yatim diinfakkan, bu. Wah kacau itu nanti. Maka Nabi mengatakan, kamu jangan ngasuh anak yatim, Abu Dzar. Dan kalau kamu lagi safar, lagi jalan berdua kan tetap harus ada pemimpin safar. Kata Rasul, kamu jangan jadi amir safarnya, jangan. Nanti masalahnya konsep tawakal dia ini nggak semua orang kuat masalahnya. Nggak usah bawa bekal, tawakal ala Allah gitu kan. Nah, coba kita disuruh kayak gitu bu, piknik jalan-jalan gitu kan, rasa bawa sangu, bu, dikasih umroh gratis, nggak boleh bawa duit, nggak boleh bawa kamera. Nggak apa-apa, saya siap gitu kan. Nah, semoga nanti Allah kasih kesempatan ya. Itu Abu Dzar tawakalnya luar biasa. Itu waktu dia mendengar kalimat Nabi, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah falakal jannah. Kata Abu Dzar, wa insana wa insyaraq ya Rasulullah. Kalau mereka berzina dan mencuri, kata Nabi, iya, masuk surga. Abu Dzar nanya lagi, wa insana wa insyaraq ya Rasulullah. Apakah mereka yang berzina dan mencuri itu juga masuk surga? Kata Nabi, iya. Iya wahai Abu Dzar. Abu Dzar itu sampai 3 kali bu nggak terima. Wa insyana wa insyaraq ya Rasulullah. Apakah mereka yang berzina, mereka yang mencuri dengan kalimat la ilaha illallah tadi masuk surga? Kata Nabi, iya, walaupun Abu Dzar nggak suka. Dia kayak ini, dia amal solehnya dahsyat luar biasa. Masuk enak banget kalimat la ilaha illallah masuk surga gitu.
Tentu itu nanti ada syarahnya, ada penjelasannya. Ulama menjelaskan di antaranya nanti ya memang dosa itu dihisab dulu. Kalau Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Tapi kalau Allah mau memasukkan dia ke neraka terlebih dahulu, diazab dulu, maka dia akan diazab kemudian masuk surga. Akhirnya kan tetap masuk surga. Makanya Nabi itu Bu, dalam kehidupan paman yang paling dicintainya namanya Abu Thalib, di sakaratul mautnya Nabi itu mengatakan, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka aku akan bawa kalimat itu kelak di akhirat, akan aku mintakan syafaat kepada Allah. Tapi apa kalimat Abu Thalib? Belum dia merespon ajakan Nabi untuk mengucapkan kalimat tauhid, itu di sebelahnya Abu Thalib itu ada bestinya Bu. Ada besti masa itu ada. Bestinya sama-sama namanya Abu Bu. Ini Abu Thalib. Bestinya di situ diriwayatkan namanya Abu Jahal. Perso Bu Abu Jahal? Sudah kenalan? Jadi Abu Thalib sama Abu Jahal itu ternyata bestian. Jadi di kondisi Abu Thalib mau meninggal itu, bestinya setia ada di sampingnya untuk membuat Abu Thalib tetap dalam kejahilian. Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kamu hendak masuk ke agamanya Muhammad lalu meninggalkan agama nenek moyangmu? Dan apa kamu nggak malu? Nah, cara sekarang bahasanya, kue raisin bonggo karo netizen di komentari hidupmu tuh. Itu kata Abu Thalib waktu mendengar bisikan dari Abu Jahal, bisikan syaitan. Kata Abu Thalib, wahai Muhammad, aku tetap berada dalam agama nenek moyangku. Setelah itu nyawanya cabut, mati su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir. Wah, Nabi sedih luar biasa. Karena tadi kalimat la ilaha illallah itu enggak sepele itu. Itu kalimat yang kelak ketika Nabi bersujud tadi itu minta kepada Allah, ambil ya Allah, ambil dari umatku yang di hatinya, yang di lisannya pernah mengucap kalimat la ilaha illallah, maka Allah selamatkan. Dan itu hak prerogatifnya Allah yang diberikan kepada syafaatnya kepada Rasul. Dan Rasul memilih dari hambanya, dari umatnya, hamba Allah yang beriman dan yang pernah mengucap kalimat la ilaha illallah. Maka jangan sepelekan kalimat itu, jangan sepelekan keislaman kita. Adapun tadi yang kemudian digeser sama malaikat dan dimasukkan ke neraka, mereka adalah orang-orang munafik. Mereka yang mengaku Islam tapi membenci Rasulullah SAW. Bahkan mereka nanti berupaya untuk membunuh Rasul. Sejatinya mereka itu adalah orang-orang kafir yang berkamuflase, yang covernya, yang casingnya ngaku Islam. Ini yang kemudian menjadi gambaran buat kita. Cek kembali pada diri kita. Siapa yang diselamatkan Rasul? Siapa yang diberi syafaat? Siapa lagi kalau bukan umatnya? Siapa lagi kalau bukan manusia-manusia yang Rasul sangat mencintai mereka, sangat mencintai kita. Nabi bahkan mengatakan, kamu tahu nggak? Kalian nanya kepada para sahabat, iman yang paling dahsyat itu siapa? Kata Nabi, kata malaikat, kata para sahabat, malaikat ya Rasul. Kalau kata Nabi, malaikat itu biar wangun lah, sudah layaknya kalau mereka punya iman yang luar biasa. Mereka bisa berinteraksi langsung dengan Allah dan mereka mentaati apapun perintah Allah. Maka kemudian para sahabat, gimana kalau kami ya Rasul? Kami nih para sahabat. Dalam riwayat disebutkan ada para anbiya, para nabi. Kata Rasulullah, kalau para nabi ya wangun, imannya dahsyat tuh wangun, karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Adapun kalian para sahabat, kalian hidup melihat aku, kalian hidup dalam proses turunnya Al-Quran, kalian juga ada. Wajar kalau kalian itu punya iman yang dahsyat. Tapi ada lagi segolongan manusia yang saya heran dengan mereka. Heran, takjub maksudnya. Orang yang imannya dahsyat luar biasa. Kata sahabat, siapa ya Rasul? Kata Rasul, mereka adalah orang yang akan datang setelah generasi setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah melihat proses turunnya Al-Quran. Mereka hanya mendengar tentang Al-Quran dan mereka mencintai Al-Quran dan mencintaiku. Itulah generasi yang tidak pernah ketemu Rasul tapi mau beriman kepada Allah dan Rasulnya.
beriman kepada Al-Quran, mencintai Al-Quran. Dan itu yang Nabi nanti mengatakan, merekalah saudara-saudaraku. Jadi semoga yang hadir di majelis ini, Masya Allah nih, semoga yang hadir di majelis ini Allah berikan syafaat dari Rasul kelak bersama dengan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Tapi masalahnya, tetap saya kasih masalah ya Bu ya, tetap ya Bu ya. Mau dari tadi kan masalah terus. Ini kita ini dari tadi baru mau khotimah dulu. Khotimah. Kisah Nabi Adam belum masuk ini kan. Di situ yang kami ingin sampaikan. Siapa yang dicintai Rasulullah? Siapa yang diakui umatnya? Merekalah yang mencintai para nabi, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penyempurna. Jadi Rasul pernah bersabda, aku dan kepada para nabi itu bagaikan bangunan, sebuah bangunan yang di situ ditata batu bata. Sudah tersisa satu petak batu bata. Dan Nabi mengatakan ketika batu bata terakhir itu masuk, nah itulah aku. Jadi kita tidak bisa memisahkan kehidupan para nabi itu dari ini nabi kemudian Rasulullah disendirikan, dipisah dari nabi yang lain, nggak bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu penyempurna dari kehidupan para nabi sebelumnya. Nabi itu ada berapa Bu? Banyak. 25 itu yang disebut namanya dalam Al-Quran. Itu 25 nabi yang disebut di dalam Al-Quran, disebut secara nama. Tapi ada nabi yang tidak disebut dalam Al-Quran tapi dikisahkan dalam Al-Quran. Siapa Bu? Yang ketemu Nabi Musa di surat Al-Kahfi itu, Nabi Khidir. Di dalam peristiwa itu Nabi Khidir dan Nabi Musa itu berdua, tapi ada lagi satu lagi pembantunya Nabi Musa. Siapa Bu? Nanti ada muridnya Nabi Musa yang kelak juga jadi nabi, namanya Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun itu nanti jadi nabi, tapi di surat Al-Kahfi tidak disebutkan namanya. Berarti total nabi 25 atau lebih Bu? Lebih. Yang 25 itu yang disebut di dalam Al-Quran. Sementara dalam sebuah hadis, hadisnya dhaif, tapi boleh dipakai untuk menjadi sebuah riwayat. Nabi menyatakan jumlah nabi itu ada 124.000 tersebar di seluruh bumi Allah. 124.000 nabi. Hadisnya dhaif, tapi boleh dipakai untuk sebagai gambaran buat kita. Karena buat yang terpenting buat kita adalah nanti mempelajari 25 nabi itu. Bukan cuma dihafal. Hafalan itu bagian awal kita dalam ilmu ya. Tapi apalah arti kita hafal nama Nabi Adam tapi kita nggak ngerti tentang apa ibroh dari kisah Nabi Adam. Nanti kita pelajari bertahap tentunya. Kira-kira Bu, sisa umur kita berapa Bu? Kira-kira. Atau pengennya yang nanti sore pengen daftar duluan? Kata Rasulullah, kehidupan umatku itu umatku antara 60 sampai 70. Hanya sedikit yang melampauinya. Ada yang sudah dekat 70? Ibu, 71, Masya Allah Ibu dapat bonus berarti Bu. Alhamdulillah. Pertanyaannya, Ibu berapa Bu? 75, Masya Allah Ibu kayak 50 loh Bu. Bu 70 Bu. Pengen mati gak Bu? Gak enak banget ya pertanyaannya. Kata Rasul 60 sampai 70. Sekarang gini aja deh Bu, pertanyaannya, siapa yang perlu siap-siap mati Bu? Kita semua. Ibu yang Yosua 71 dan 75 saja? Atau semuanya Bu? Semuanya. Nggak tahu nih yang ngomong bisa jadi mati dulu ya, bisa jadi. Karena ajal tidak melihat tua muda, betul? Nabi mengatakan yang paling pinter, yang paling cerdas adalah mereka yang memikirkan dan mempersiapkan kematiannya. Berarti kalau umur kita tidak tahu kapan matinya, ya sudah siapin aja, kan gitu. Adapun kehidupan para nabi tadi Bu, 25 nabi itu kira-kira sisa umur kita untuk menghatamkan 25 nabi itu kira-kira Bu, selesai apa enggak kira-kira? Sirah Nabawiyah saja Bu, Rasulullah itu 63 tahun tok Bu. Itu kami
kuliah ya mung setahun kuliahnya, tapi pas habis kuliah selesai di urusan Sirah Nabawiyah, lanjutin lagi belajarnya itu saya pikir nggak pernah hatam kayaknya, nggak akan pernah bisa hatam. Akhirnya justru itu kebaikan, Bu. Kenapa? Supaya kita mati dalam keadaan sedang belajar kehidupan para nabi. Jadi akhirnya berapapun sisa umur kita, kita nggak tahu kan gitu. Kita nggak bisa katakan ibu yang usia 75 dan 71 ini kayaknya sebentar lagi deh, Bu, gitu kan. Nggak tahu, yang ngomong bisa jadi lebih sebentar lagi, wallahu a'lam. Tapi yuk persiapkan kematian kita. Di antara persiapannya adalah mempelajari kehidupan para nabi yang sudah wafat terlebih dahulu. Kan mereka sudah meninggal terlebih dahulu. Maka serangkaian 25 nabi tadi, Bu, disebut dalam Al-Quran. Kenapa yang disebut cuma 25 nabi itu? Pasti ada sesuatu dong. Misalkan kita pakai dalil 124.000 nabi tadi, Bu. Itu jumlah nabi, jumlah rasulnya sekitar 313 orang. Itu jumlah rasulnya. Dari situ yang disebut namanya dalam Al-Quran cuma 25 nabi tadi. 25 nabi tadi, Bu, nanti masih disortir lagi oleh Allah jadi 8 nabi. Siapa 8 nabi ini? Mereka yang ditemui Rasulullah di langit Mi'raj. Rasul naik kelak di dalam peristiwa kehidupan beliau ada peristiwa namanya Isra Mi'raj. Beliau waktu Mi'raj itu berangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu ketemu dengan 8 nabi. Nabi Adam, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Pernah nggak terfikirkan kepada kita, kenapa nabi-nabi yang ini? Yang 25 aja sudah disortir kan gitu. Sortir lagi 25 nabi. Sortir lagi 8 nabi. Disortir lagi ulul azmi. 5. Tinggal Nabi Nuh yang tadi nggak ada di langit itu. Sortir lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana Bu yang sudah khatam di diri kita? Belum semua. Belum semua, Ibu ya. Belum terlambat, Bu. Nggak ada terlambat, insya Allah ya. Asal kita mau mengubah hidup kita, mau menambah kualitas hidup kita, nggak apa-apa. Sudah umur 75 tahun, Bu, tetap harus belajar kehidupan para nabi, Bu. Masya Allah. Terlalu banyak hari ini pemuda-pemuda yang tidak kuat duduk di majelis ilmu. Mengangkat barber 200 kilo kuat, ya kan? Jogging 5 kilo pakai aplikasi Strava, nganggo jam. Sekarang lari itu harus kayak gini, Bu. Sudah nggak gini lagi. Sekarang lari itu gini, atau sama yang kanannya gini, gitu kan? Itu kuat, suruh lari 5 kilo 10 kuat, 10 kilo kuat. Suruh duduk di majelis ilmu. Alah, jangankan duduk, berangkat ke majelis ilmu belum tentu kuat. Masya Allah, umur 71, 75, ya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan sedang belajar ilmu Islam. Dan kita masuk ke kisah Nabi Adam ini, Bu, baru masuk nih jam 10 ya, udah masuk nih sekarang kita. Ini sampai jam berapa, Bu? 10:04. Nah, berarti 15 menit bicara Nabi Adam. Setengah 11 gitu. Ya, karena memang ini pertemuan pertama. Insya Allah kalau kata Ustazah tadi saya sampaikan part 1 katanya Ustazah. Ini nanti ada part 2, part 3 katanya begitu. Insya Allah ya. Insya Allah nanti kita tahapi untuk belajar kisah para nabi. Yang kami pengen kita tertib dulu dalam belajar kisah para nabi itu ada yang namanya ilmu definisi, Bu. Ilmu definisi itu ilmu istilah. Ini sekali lagi ini tidak harus menjadi pakem, tapi ini kalau difahami insya Allah akan memudahkan kita belajar tentang sejarah. Ibu bedakan dulu mana kisah, mana sirah. Bedakan dulu kisah dan sirah. Kisah itu adalah sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kisah itu cerita-cerita sejarah yang ada di dalam Al-Quran dan yang bukan kehidupan Rasulullah. Kayak tadi itu Nabi Khidir, Nabi Musa di surat Al-Kahfi itu, kemudian kisah Nabi Adam misalkan, itu disebutnya kisah. Tapi kalau ada ayat yang membahas tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebutnya bukan ilmu kisah, tapi ilmu sirah. Kalau sirah itu khusus untuk sejarah kehidupan Rasulullah, itu sirah. Kalau kisah itu kehidupan sejarah di dalam Al-Quran yang selain sirah. Bisa dipahami? Nanti ada hubungannya, ada tujuan kenapa para ulama itu memisahkan terlebih dahulu mana bedanya kisah dan sirah.
Kenapa? Karena tadi kami sampaikan Rasulullah itu penyempurna dari kehidupan seluruh para nabi. Beliau itu adalah batu bata terakhir dalam sebuah bangunan peradaban Islam, yang beliau mengatakan saya ini adalah batu terakhir dari batu bata kehidupan para nabi itu. Berarti dipisah dulu sirah dan kisah. Kalau kisah apa tadi Bu? Kisah sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Sejarah yang ada dalam Al-Quran yang bukan kehidupan Rasulullah. Bisa dipahami? Kalau sirah, Sejarah kehidupan Rasulullah. sejarah khusus kehidupan Rasulullah. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita bicara fungsi kisah dan fungsi sejarah. Kalau fungsi kisah itu adalah panduan untuk kehidupan Rasulullah. Kalau kisah, jadi kan kisah tadi sejarah selain kehidupan Rasul kan gitu. Berarti kehidupan dalam kisah-kisah dalam Al-Quran itu, kehidupan para nabi sebelumnya, kehidupan yang Allah ceritakan di selain kehidupan Rasulullah, itu adalah panduan buat hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Nah, adapun sirah nabawiyah atau sirah kehidupan Rasul adalah panduan umat manusia hari ini. Bisa dipahami? Jadi kisah itu panduan buat Rasul. Rasul panduan buat umat, buat kita. Berarti kita perlu belajar kisah apa enggak kalau gitu? Tetap perlu. Bisa dipahami ya? Jadi kisah itu panduan untuk Rasulullah. Adapun Rasulullah adalah panduan buat kita. Kisah dan sirah sama dengan Al-Quran. Bisa dipahami? Sejarah di dalam Al-Quran itu porsinya besar banget. Untuk yang kisah saja itu sepertiga Al-Quran Bu. Untuk yang kisah. Jadi sepertiga dalam Al-Quran itu, sepertiga tema besarnya salah satunya adalah kisah. Sirah nanti tambahan lagi. Berarti kan lebih dari sepertiga kan? Bahwa Quran memberi porsi materi sejarah di dalam Al-Quran lebih dari sepertiga. Berarti banyak apa dikit Bu? Banyak. Ibu punya duit 10 juta? Nggak punya Ibu ya, kurang dikit lah gitu. Umpama kita punya duit 1 miliar Bu, sepertiganya berapa Bu? Belum ngitung duit angel tenang gitu. Nggak pernah megang tadi, saya nggak nyuruh megang gitu. Duit 1 miliar itu sepertiganya berapa Bu? 300 jutaan kan? Betul kan? Banyak apa dikit Bu? Banyak. Al-Quran sama duit 1 miliar itu besar mana Bu? Bingung saya tadi ini. Kalau sepertiga dari 1 miliar saja itu besar, sepertiga dari 10 juta besar kan Bu? Tetap lumayan ya. UMR Jogja jadi enak gitu kan ngomongnya. 10 juta udah banyak gitu kan. Al-Quran Bu, sepertiganya kisah. Yang kisah itu panduan untuk sirah nabawiyah. Kita umat Rasulullah SAW, kisah dan sirah itulah panduan kita. Tapi saran saya Bu, kalau mau belajar kisah, ini baca kisah ya, sejarah tentang kehidupan selain Rasulullah, jangan langsung diambil ibrohnya langsung dipraktekin Bu. Contoh nih, contoh Ibu mau belajar kisah Nabi Adam misalkan. Nabi Adam itu mendapatkan kenikmatan hidup di surga. Itu Ibu meraktekinnya gimana Bu? Hidup di surga loh Bu, apa saja boleh dimakan kecuali wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan dekati pohon ini, cuma satu pohon aja, tapi makan apapun boleh gitu. Ibu meraktekinnya gimana Bu? Makan apapun boleh. Boleh makan saja selain yang kita nggak bisa kalau mau langsung praktek itu nggak bisa. Kita bisanya ngelihat Rasulullah dulu bagaimana beliau mempraktekkan kisah Nabi Adam tadi, bisa difahami. Jadi Rasulullah akhirnya hidup di rumah tangganya pun dalam tanda kutip ada makanan nggak Bu? Kadang ada, kadang enggak, kan gitu. Tapi intinya namanya rumah tangga ya intinya makan kan. Salah satu intinya kan makan. Tapi Rasulullah pernah nggak membawa yang haram di rumahnya? Enggak. Jangankan haram Bu, syubhat aja. Syubhat itu ini belum jelas. Pernah nemu duit Bu?
Nah, Nemu di jalan lagi koyo ono Soekarno Hatta lagi berjemur gitu kan. Diambil, disai gitu. Di lisan muni alhamdulillah rezeki anak solih gitu kan. Solih dari mana? Itu duit syubhat. Syubhat itu nggak jelas punya siapa kan gitu. Nah itu kalau dibawa pulang jadi syubhat. Dia belum halal, belum haram. Bahkan ada satu riwayat yang atau satu pendapat yang mengatakan tetap aja itu nggak halal, bisa masuk haram. Tapi anggaplah itu syubhat bu, misalkan dibawa pulang ke rumah di syubhat itu nggak jelas. Kata Nabi, barang siapa yang membiasakan atau menggampang-gampangkan dengan syubhat, suatu saat dia pasti makan haram. Jadi orang makan haram itu tuh awalnya terbiasa dengan syubhat. Gampang kayak syubhat, wah lumayan gitu. Gresek-gresek rezeki yang itu syubhat. Padahal bisa jadi itu haram. Syubhat itu belum halal ya belum haram. Maka syaitan membisikkan ke manusia, nggak apa-apa, kok nggak haram gitu kan. Tapi orang beriman hanya makan yang halal saja. Dan Rasulullah SAW menjalankan atau mempraktekkan kisah kehidupan Nabi Adam di dalam rumah tangganya, diantaranya adalah beliau hanya bawa yang halal tok. Pertanyaannya bu, rumah tangga yang sudah membawa harta halal tok itu diuji apa enggak bu? Tetap diuji. Makanya kemudian nggak usah aneh-aneh bawa yang syubhat apalagi haram. Gitu ya. Jadi belajar kisah, saran kami, kaitkan dulu di Sirah Nabawiyah itu kayak apa. Baru kemudian kita praktekkan sebagaimana Rasul memberikan suri teladannya. Bisa dipahami? Mau praktek kisah Maryam, nggak disentuh laki-laki hamil. Prakteknya gimana bu? Atau kisah Nabi Zakaria yang sudah sepuh banget tetap minta anak, tulang sudah rapuh, rambut sudah menyala beruban semua gitu, istri sudah dikatakan mandul-mandul gitu. Wallahualam, saya tidak tahu apa maksud kata mandul di situ. Apakah kalau kita kaitkan dengan Nabi Zakaria yang sudah sepuh, sangat mungkin kalau istrinya sudah menopause, ya kan? Menopause katakanlah sudah nggak punya anak, tahu-tahu menopause, bisa disebut mandul? Katakanlah kita istilahkan mandul. Oke, kita istilahkan mandul. Pertanyaannya, apa yang diminta Nabi Zakaria bu? Minta anak, aneh nggak bu? Wis sepuh, katakanlah sudah menopause, minta anak. Sekarang misalkan ada orang kayak gitu, kita responnya gimana bu? Mbok njaluk sing logis. Maka muncul pertanyaan, bagaimana mengambil ibrah itu? Karena bu, ibu amati, kalau kisah ya bu ya, itu ciri-cirinya adalah penuh keajaiban, sesuatu yang menakjubkan. Itu ciri-ciri kisah. Kayak tadi misalkan sudah sepuh minta anak, tinggal di kampung surga Nabi Adam, nggak punya suami, nggak pernah disentuh laki-laki, hamil. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Ibrahim dibakar nggak mati. Serba ajaib-ajaib, betul? Itu meraktekinnya gimana bu? Bu lagi masak, saya mau nyoba kayak Nabi Ibrahim, bisa nggak ya? Gitu. Wahai api dinginlah gitu kan, masukin tangan. Nggak bisa bu, prakteknya itu nggak bisa. Kenapa? Harus diambil ibrahnya dulu. Bagaimana Rasulullah menjalankan kehidupan itu, mana yang dipraktekkan Rasul, bagaimana beliau mempraktekkan, agar kemudian kita fahami cara mengikuti beliau. Oke, bisa dipahami ya? Kalau Sirah Nabawiyah jarang bu, ada peristiwa-peristiwa yang super ajaib kayak itu tuh jarang. Ada tapi jarang. Kenapa? Karena sunatullahnya posisinya lebih mudah diikuti umat hari ini. Kesabaran beliau. Makanya kalau udah belajar kisah para nabi bu, jauhkan kalimat-kalimat yang mungkin muncul di bisikan kita. Kalimatnya gini, ini sudah ngaji katakanlah kita udah sejam lebih nih. Ujungnya kalimatnya, aku ikan nabi tak. Anak kami kan cuma warga Imogiri ya, ngidul sidik wis parang trites gitu. Enggak, ini kalimat itu sudah ngaji kita bermenit-menit gitu kan, berjam-jam, berhari-hari, ujungnya kita masukkan bisikan syaitan, yaitu itu kan nabi. Itu kalimat itu menjauhkan kita dari kehidupan para nabi.
Padahal kehidupan para nabi itu panduan buat kita. Lah nek dijauhi, berarti kita ngikut siapa? Maka itulah bisikan syaitan agar manusia jauh dari kehidupan para nabi. Jadi bukan kemudian kuikan nabi, bukan, cari ibrahnya, cari pelajarannya, lalu pelajaran itu yang kita amalkan. Contoh, Rasulullah itu manusia yang sabar apa betul Bu? Sabar. Nek sabar itu berarti pernah marah apa enggak? Pernah kan? Berarti ibu pernah marah apa betul? Wis, jawabannya sering. Pertanyaannya pernah apa enggak? Itu jawabannya sering gitu kan. Kalau Rasulullah pernah marah, padahal beliau orang yang sabar, berarti pertanyaannya, ibu sebenarnya bisa sabar apa enggak? Bisa. Kita nggak bisa bilang, ah itu kan nabi. Itu kan nabi, saya bukan nabi. Nah, itu kalimat bisikan syaitan. Itu ya Bu ya. Jadi kisah dan sirah dipisah dulu. Belajar kisah, cari di sirahnya bagaimana Rasul mempraktekkan, baru diambil ibrahnya buat kita. Karena terlalu banyak ibrah dalam kisah yang sudah Rasulullah praktekkan untuk kemudian kita ikuti. Karena kalau kita langsung, itu cara prakteknya rotok. Gimana Bu? Nabi Khidir bunuh anak Bu, demi menyelamatkan anak dan orang tuanya. Ada anak ditampar sama Nabi Khidir mati gitu. Apa kita mau jadikan itu konsep parenting Bu? Ini daripada anak-anak ngerepotin atau kacau nanti kalau kayak itu. Lihat dulu Rasulullah mempraktekkan kisah itu tuh kayak apa, supaya kita mengikuti Rasulullah. Pertanyaan terakhir. Ada surat namanya surat Al-Fil. Saya yakin ibu semua sudah hafal. Pertanyaan saya, itu sirah apa kisah? Surat Al-Fil tahu ibu ya? Suratnya gimana suratnya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Peristiwa apa sih Bu itu? Gajah. Siapa yang mimpin? Gajah Abraha. Pertanyaan saya, Isa apa sirah? Masya Allah, udah lulus semuanya, alhamdulillah. Ngaji secara pinter semua, masya Allah. Allah berikan taufik, alhamdulillah. Ashabul fil, surat Al-Fil itu kisah. Ada yang ajaib nggak di situ? Apa Bu? Wa arsala alaihim thayran ababil. Allah utus burung-burung berbondong-bondong. Bu, itu ababil bukan nama burung ya Bu ya? Ababil itu bukan nama burung. Burung itu bahasa Arabnya tuyul, itu toiron. Adapun ababil itu berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Jadi nggak ada burung ababil, itu tuh nggak ada. Jadi ababil itu artinya adalah berkelompok-kelompok. Dia datang berkloter-kloter dari berbagai arah. Sudah, maka itu ajaibnya di situ. Karena Bunda Aisyah mengatakan, kami tidak pernah melihat burung yang diriwayatkan dengan karakter itu. Berbagai macam karakter dan nggak pernah kelihatan. Datang ya pas itu terus hilang, udah hilang. Itu ababil, berbondong-bondong. Toiron ababil. Sudah. Padahal itu Nabi lahir tahun berapa Bu? Tahun? Nabi lahir bulan apa Bu? Bulan-bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Itu benar toh? Pertanyaannya, surat tadi kisah apa sirah Bu? Masya Allah, untuk ragu ya nggak apa-apa lah guys. Dianggap lulus tuh depan gitu kan. Alhamdulillah gitu. Tetap kisah Bu. Kenapa? Karena kejadian itu muncul sebelum Rasulullah lahir. Karena sirah kan sejarah kehidupan Nabi. Dan Nabinya udah lahir belum? Belum. Maka dia masuk dalam kategori kisah. Gitu nggih? Bagaimana Rasul mempraktekkan peristiwa Toiron Ababil? Paham maksud saya? Kalau diambil ibrohnya dari kisah Toiron Ababil tadi atau kisah Ashabul Fil ini, oke, bisa. Tapi lihat dulu Rasulullah mempraktekannya gimana. Simpelnya Bu, satu poin aja. Ketika kondisi Mekah hampir dihajar sama Abraha itu, mau Ka'bah mau dihancurin, ada nggak yang bisa nolong saat itu? Allah. Ada nggak? Nggak ada Bu. Satu orang pun nggak ada yang bisa nolong. Hanya lisannya seorang kakek dari Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengatakan, rumah ini ada yang punya, dan yang punya pasti akan menjaganya. Ya, kalimat itu dok. Dan betul Allah datangkan tadi Toiron Ababil. Maka bagaimana mengambil ibrohnya? Lihat kehidupan Rasul. Di saat semua manusia tidak bisa membela agama Allah,
Rasulullah hadir membelanya dengan segala jerih payahnya. Dicaci maki napa mboten, Bu? Difitnah napa mboten? Dibenci napa mboten? Bahkan mayoritas manusia. Jadi kalau cuma bicara haters, Nabi pun ada dulu hatersnya. Iya kan? Itu yang kemudian sampai sekarang beliau masih difitnah nggak? Masih difitnah. Lah terus kok kita hidupnya kayaknya pengennya nggak mau difitnah, itu gimana ceritanya? Asal difitnah dikit, bukan saya itu tak. Iya dah, kalau bukan saya nggak usah marah. Kan bukan kita. Iya nggak? Kita difitnah gitu. Oh itu bukan kita. Rasul itu pernah difitnah, namanya diganti dengan nama Muzammam. Muzammam itu artinya orang yang buruk, yang tercela. Kata Nabi, itu bukan aku, karena aku Muhammad, bukan Muzammam. Selesai. Enak ya Bu ya. Jadi kalau difitnah, fitnah itu berarti nyata apa enggak? Enggak nyata. Ya udah, bukan saya. Selesai. Loh, tapi kan enggak gitu, tak. Kami itu berulang kali fitnah muncul ke saya, bukan kita. Karena enggak kejadian kan pada kita. Kalau kejadian pada kita, diomongin orang, memang keburukan itu datang dari kita umpamanya, diomongin itu berarti apa? Kalau fakta kita diapain berarti? Digibahin kan? Memang faktanya kayak gitu. Sakit nggak Bu? Sakit nggak? Urusan dia dosa sama Allah itu urusan dia, tapi kita Bu, umpamanya digibahin adalah masa lalu kita yang itu buruk, memang kita pernah buruk. Sudah, emang saya pernah salah dan saya minta ampun kepada Allah. Insya Allah Allah ampuni saya. Selesai. Betul nggak? Mohon maaf sekali. Misalnya ada perempuan pernah berzina, hamil, kemudian melahirkan anak, terus dicaci maki sama masyarakat umpamanya. Tapi dia sudah bertaubat. Kira-kira dia mulia nggak di hadapan Allah? Mulia. Orang bilang, Allah kayak tutup anak haram kayak gitu. Sakit nggak Bu? Sakit iya. Sedih iya. Sedih itu dari Allah. Bahkan nangis keluar air mata itu dari Allah. Tapi tidak keluar dari lisan ini kecuali yang Allah ridhoi. Jadi akhirnya orang difitnah, bukan saya, itu bukan saya. Kalaupun digibahin dan itu memang kesalahan kita yang pernah kita lakukan, kita bertobat kepada Allah dan semoga Allah ampuni kita. Insya Allah Allah ampuni kita. Selesai. Kayaknya enak ya Bu ya. Nanti dipraktekin ya Bu ya kita. Nah memang ujung dari Ibrahim pelajaran itu dipraktekkan buat kita. Masuk kisah Nabi Adam. Karena ini masih bagian satu Bu ya. Bulan depan insya Allah ini. Kalau bagian satu itu pertama muqaddimah dulu. Ini tadi muqaddimah terus Bu. Satu poin kisah Nabi Adam. Bu, Nabi Adam diciptakan dari apa Bu? Dari tanah. Nabi Adam dari tanah. Istrinya Nabi Adam siapa Bu namanya? Hawa. Hawa diciptakan dari apa Bu? Tulang rusuk. Tulang rusuk. Berarti sama apa beda Bu? Beda dong. Beda. Laki-laki dan perempuan berarti sama apa beda? Beda bangetnya pakai kol-kolah boleh Bu? Banget tuh ya kan? Beda, laki-laki sama perempuan berbeda, sangat berbeda. Maka jangan disama-samakan. Kamu harusnya ngertiin aku Mas. Oh, aku ki yo kesel lho Dek, ya kan? Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini kalau tidak difahami dia akan menjadi konflik harian. Masalahnya adalah ini bukan masalah cerai atau enggak cerai, bukan masalah itu Bu. Konflik berhari-hari terus-terusan dan itu dibiarkan. Saya tahu bahwa semua rumah tangga pasti ada masalah, kita tahu itu. Tapi kalau kita tidak mau mempelajari apa sih perbedaan laki-laki dan perempuan yang Allah saja menciptakannya berbeda. Kalau kita nggak mau pelajari itu, dampaknya apa? Konflik. Dampaknya kita mulai luntur yang namanya kekaguman. Dulu yang kita menerima lamaran suami, pas menerima lamaran itu ada yang dikagumi nggak Bu? Ya. Oh, pas beliau nikah itu tak, Masya Allah saya tidak melihat laki-laki yang lebih ganteng dari dia, yang lebih berwibawa, yang gagah luar biasa. Si suami juga bilang gitu. Ustadz, saya itu kalau melihat pas foto nikah kami tak, saya seperti dihadapkan satu makhluk bidadari Allah yang diletakkan di pelaminan saya. Enggak ada, itu MC aja kalah cantik gitu kan. Mau MC ini lanang gitu kan. Itu sesuatu yang mengagumkan. Luntur mboten Bu? Masih nggak kekaguman sama dengan pas pertama kali pernikahan itu Bu? Udah mulai apa? Kadaluarsa ada Bu? Gitu. Jaja, jangan-jangan ada tanggal di sini gitu kan? Kadaluarsa. Nah, apa salah satu penyebabnya adalah kita
memandang pasangan kita seolah-olah sama dengan keinginan kita. Padahal dua makhluk ini dua makhluk yang berbeda, maka jangan disama-samakan. Tapi peran dan tugasnya nanti masing-masing punya peran dan tugas. Tapi sekali lagi, perbedaan Nabi Adam dan Ibu Hawa bahkan menjadi hukum fikih nanti. Anak laki-laki yang baru lahir terus minum ASI, belum minum apapun. Pertanyaan saya, apakah najisnya sama air kencingnya itu dengan bayi perempuan yang baru lahir dan hanya minum ASI dok? Sama apa beda? Beda. Bahkan hukum fikih pun berbeda dari bab urusan najisnya tadi. Imam Syafi'i menjelaskan hal itu dikarenakan laki-laki itu diciptakan dari tanah dan air. Karena Nabi Adam itu tanah, kasih air, terus dibentuk, jadilah manusia laki-laki itu. Itu Nabi Adam. Adapun perempuan diciptakan dari sesuatu yang ada di dalam diri Nabi Adam, yaitu diantaranya adalah tulang rusuk tadi. Nah, tapi tulang kan ya nempel di situ, ada darah, ada daging, dan itu bisa jadi benda najis. Kalau tanah dan air tadi justru mensucikan, kan gitu. Orang wudhu kalau nggak ada air wudhu pakai tanah, tayamum. Adapun sesuatu yang ada di tubuh kita ini darah, tulang, daging, kalau membusuk dia bahkan bisa jadi najis. Darah itu bisa jadi najis. Itu sebabnya laki-laki dan perempuan ternyata bahan bakunya saja sudah berbeda. Ini bukan berarti perempuan najis, lana nggak najis, Bu. Ini babnya adalah nanti tentang peran dan tugas. Bagaimana perbedaan ini dilaksanakan dalam kehidupan Rasulullah, kan gitu kan? Jadi ambil ibrohnya itu, lihat dulu dalam kehidupan Rasul. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sehingga Rasul pun memperlakukan laki-laki dan perempuan juga berbeda. Bedanya apa, Bu? Bedanya apa? 5 menit lagi. Bedanya apa? Cara Rasul memperlakukan. Rasul itu, Bu, kalau sahabat laki-laki bersalah, contoh nih, pernah cucu beliau, cucu angkat sebenarnya ini, beliau pernah punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usamah. Jadi ini Usamah bin Zaid. Usamah ini pernah ikut perang sama Rasul, perang atas diutus Rasul. Perang menghadapi musuh yang musuh saat itu sudah tinggal dipenggal nih. Si musuh ini bilang kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam riwayat ini disebutkan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sama Usamah tetap ditebas, mati dia. Kejadian itu dilaporkan ke Rasul. Rasul memanggil Usamah, marah Rasul, marah. Kenapa kau bunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid, wahai Usamah? Usamah mengatakan, dia mengucapkan kalimat itu hanya untuk membela dirinya ya Rasul. Karena pedang sudah di hadapan matanya, tinggal penggal ini. Kemudian dia mengucapkan kalimat itu hanya untuk menyelamatkan dirinya biar nggak tak tebas. Apa kata Rasul? Apa kau sudah membelah dadanya? Apa kau sudah membelah dadanya, kemudian mengamati hatinya dan tahu isi hatinya? Kemana kau hendak menyelamatkan dirimu dari kalimat tauhid itu di akhirat kelak? Itu kira-kira pedih nggak, Bu, digituin? Sakit nggak? Rasul menegur, memarahi Usamah, sangat marah. Rasul sangat marah. Itu Usamah cuma bilang gini, seandainya hari itu adalah hari lahirku, jadi seolah-olah saya itu nggak punya salah gitu, atau hari itu saya baru masuk Islam umpamanya. Itu karena saking beratnya dengan situasi Rasul memarahi beliau. Marah betul, Rasul marah. Kalimat tauhid itu kok disepelekan begitu saja. Kan tadi sudah kita sampaikan bagaimana Rasul itu memintakan ampunan kepada Allah kepada mereka yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kalau marah ke laki-laki kayak itu, Bu. Kalau ke perempuan gimana, Bu? Marah nih, Rasul marah. Pernah, Bu, marah? Diam. Marah banget Rasul. Diam. Gimana, Bu? Mendiamkan. Marahnya diapain? Diam. Diam. Ini saya lagi, Bu, mohon nggak usah di kategori ini. Kok suami saya nggak gitu ya, Tata? Itu urusan nanti, Bu, nanti ya.
Ini babnya adalah kami itu pengen menyampaikan bahwa apa yang Allah ajarkan dengan kisah Nabi Adam itu, lihat bagaimana Rasul mempraktekkan. Kalau ke laki-laki, hajar bu, kamu salah, jedar. Sudah. Adapun ke perempuan, Rasul memilih diantaranya diam. Udah habis waktunya bu. Jadi diantaranya suruh Rasul meneladankan ke kita, diantaranya kalau lagi marah ke perempuan, diam. Bu punya anak perempuan bu? Pernah bikin marah? Diapain bu? Sabeti? Jangan bu. Diam bu, diam gitu ya. Diam, karena Nabi juga mengatakan kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Khususnya anak perempuan bu. Karena beda, laki-laki dan perempuan berbeda. Haknya sama, haknya di hadapan Allah sama, haknya sebagai anak kita sama, tapi karakternya sama apa beda? Beda bu. Nanti anak perempuan dengan anak perempuan aja bisa jadi ada perbedaan kan gitu. Takdirnya berbeda, jatahnya berbeda, rezekinya berbeda dan seterusnya. Gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah barakallahu fikum. Jika ada benarnya itu semua dari Allah, jika ada kekurangan, kesalahan, kefakiran, kedhaifan ilmu kami sekolah mengampuninya. Semoga ini masih part 1, semoga gitu kan Allah berikan kesempatan kita untuk melanjutkan belajar kisah para nabi. Tidak harus di majelis ini bu, silakan ibu lanjutkan dengan keseharian ibu, silakan. Oke, saya kembali kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Ali Haidar Ahmad yang telah memberikan ilmunya. Ini tadi baru mukadimah gini ibu-ibu, Masya Allah. Kisah Nabi Adamnya insya Allah to be continue ini berarti. Bersambung Ustadz. Insya Allah semoga besok Ustadz masih diberikan kesempatan lagi, diberikan kesehatan, umur panjang, bisa membersamai kita semua lagi Ustadz insya Allah di pekan berikutnya atau bulan berikutnya. Begitu, masih ada sesi tanya jawab sebentar Ustadz, boleh? Ya, monggo bunda-bunda. Saya sampai maghrib boleh nggak? Sampai maghrib ini kata Ustaz. Monggo bunda-bunda, ada yang mau ditanyakan boleh atau ada yang mau disampaikan? Monggo, ada yang mau bertanya? Iya, monggo. Sebentar. Terima kasih Ustaz Ferry. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih untuk waktu bertanyanya. Kebetulan untuk majelis duha ini seperti yang tadi dingendikake Ustaz tuh, saya juga hadirnya karena libur aja Ustaz. Jadi kalau ini part 1 mungkin part berikutnya lewat juga. Makanya karena ada kesempatan satu ini saya matur sebentar. Tentang kisah siroh, kemudian ilmu-ilmu agama itu yang banyak sekali itu dan keterbatasan kita begitu, baik dari waktu dan sebagainya, itu prioritasnya seperti apa Ustaz? Maksudnya mengkaji Quran itu saja ada tahsinnya, ada tahfidnya, ada tafsirnya. Kemudian di dalamnya masih ada kisah, kemudian belum sirah, kemudian fikih yang banyak khilafiyahnya gitu kan. Nah, padahal saya sendiri ini majelis duha aja mungkin besok nggak tahu ya. Kan kalau libur aja gitu. Demikian Ustaz. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Satu metode yang kami dapati ibu dengan segala keterbatasan ilmu kami, ada fase dalam sirah nabawiyah itu namanya Makkiyah Madaniyah. Dan sekali lagi tadi teladan kita kan Rasul, tanpa kita mengesampingkan kehidupan para nabi yang lain, karena kehidupan para nabi itu adalah panduan untuk Rasulullah. Maka kita lihatnya utuh dulu pada kehidupan Rasul. Hidup Rasul kan total 63 tahun. Dari 63 tahun itu 40 tahunnya belum menerima wahyu, baru menerima wahyu umur 40 sampai 63. Berarti total beliau menerima wahyu secara durasi adalah 23 tahun. Dari 23 tahun itu Bu, itu sama Allah dibagi menjadi dua, Makkiyah, Madaniyah. Dari 23 itu Makkiyah 13 tahun, Madaniyah 10 tahun. Ya, ini rumus dulu, Makkiyah, Madaniyah.
Nah, karakter surat Makkiyah dengan karakter surat Madaniyah itu berbeda banget. Surat Makkiyah itu rata-rata Bu, dia secara struktur ayat dia pendek tapi sering. Jadi bahasa kita ya sekarang ngajinya nggak usah panjang-panjang banget, jangan langsung ke daurah. Pendek-pendek tapi sering. Ini pertanyaannya yang mana dulu gitu kan Bu? Ya, jadi kita coba urutkan dulu. Pendek-pendek tapi sering. Itu fase Makkiyah. Madaniyah beda ayatnya. Panjang gitu kan Bu? Ayatnya panjang. Tapi Madaniyah itu dalam total 114 surat, Madaniyah itu punya porsi sekitar seperempat. Berarti 3/4-nya adalah Makkiyah. Berarti banyak mana Bu? Makkiyah. Makkiyah tadi durasinya 13 tahun, Madaniyah 10 tahun. Makkiyah dulu, Madaniyah. Oke. Pendek-pendek tapi sering. Ini secara karakternya. Tapi isinya apa kan itu? Yang harus kita gali lagi kan di situ kan. Saat belajar pendek-pendek tapi sering. Yang saya pelajari apa? Kalau ibu langsung belajar tentang hal-hal yang sifatnya khilafiyah, fikih terutama, saya yakin langsung capek. Jadi kita baru mau belajar nih, ulama berbeda pendapat. Wah, ulama yopo gitu kan, yang dibuat perbedaan pendapat ini apa, dan masalahnya di negeri kita yang paling sering buat berantem itu perbedaan pendapat, betul Pak? Akhirnya mohon maaf, cuma beda fikih ukhuwah jadi pecah. Nah, berarti fikih itu perlu dipelajari, iya perlu, tapi ada yang lebih dahulu harus didahulukan. Tema Makkiyah itu salah satunya Bu, tentang kekaguman manusia kepada Allah. Itu yang dibangun terlebih dahulu. Jadi mengenal Allah. Berikutnya, tema berikutnya tentang hari akhir. Bagaimana manusia punya harapan di hari akhirnya. Ada nggak orang berdoa pengen punya jodoh misalnya, tapi belum dikasih sama Allah? Ada? Ada nggak orang yang sudah nikah pengen punya anak tapi belum dikasih sama Allah? Ada? Nah, ketika doa-doa kita ini belum diijabah, letakkan harapan itu juga di akhirat Bu. Akhirnya orang itu jadi berhusnudzon pada akhirat itu jadi enak gitu. Nah, itu harus dikenali terlebih dahulu sebelum kita belajar tema fikih tadi. Ini kita bicara urutan dulu Ibu ya. Sehingga begitulah sebenarnya kurikulum pendidikan kepada anak-anak. Kenalkan mereka dulu tentang Allah, baru nanti mereka mendapatkan perintah-perintah, di antaranya adalah sholat, pelajaran fikih, wudhu dan seterusnya. Tapi seharusnya mereka dikenalkan Allah terlebih dahulu, dibuat kagum kepada Allah terlebih dahulu. Nah, ini pertanyaan ini kan sebenarnya untuk kita, betul nggak? Gimana kalau kita? Nah, Ibu kembalikan lagi kepada sirah nabawiyah. Para sahabat itu masuk Islamnya pas masih kecil anak-anak atau sudah gede-gede garang Bu? Paling kecil itu Ali bin Abi Thalib umur sekitar ya 10 tahun. 10 tahun. Ini fase asabiqul awalun ya. Yang awal-awal Bu. Abu Bakar saat itu umur 38 tahun. Umar bin Khattab sekitar 27 tahun. Sudah balik apa belum? Sudah. Ini kan kayak kita ya. Betul nggak? Belajar Islam baru setelah balik kan? Betul itu. Ya udah kayak sahabat lah kita ini kan. Alhamdulillah. Kamu mau belajar kok, sudah mau belajar alhamdulillah kan gitu. Tapi masalahnya saat kalau kami belajar sekarang udah nih kecampur yang akidah, yang fikih kan gitu. Maka babnya adalah fikih tetap. Ibu belajar wudhu, tetap sholat, tahsin itu tetap. Tapi masalahnya adalah fase Makkiyah itu fase penguatan iman, akidah, tauhid, itu yang jangan sampai lepas. Jadi penanaman iman, punya mahabbah tadi, ada cinta kepada Allah, kemudian pengkokohan akidah, ikatan-ikatan kita dengan Allah, sampai pada bab urusan kemurnian tauhid. Itu dulu yang harus kita pendek-pendek tapi sering. Nggak apa-apa Bu, umpama nih Masya Allah tanggal merah, semoga besok tanggal merah lagi gitu. Nggak apa Bu, gini, majelis ilmu Insya Allah Bu, ini menjadi awalan. Majelis ilmu mungkin buat ibu yang sekarang hadir, yang belum tentu besok bisa hadir, nggak apa-apa, tapi jangan berhenti nyari ilmu. Salah satu Bu, ilmu kita bisa kita dapatkan dari suami. Nggak apa-apa Bu, Allah takdirkan beliau jadi suami kita itu ya beliaulah guru kita.
Nanti Bu, nih tips dari saya Bu, ini tips saja. Kalau tadi kan urutannya udah nggih, Makiyah Madaniyah, belajar akidah dulu, fikih tetap dipelajari, tapi yang paling ditanamkan terlebih dahulu adalah kekaguman kita kepada Allah, kepada akhirat. Itu aja dulu. Nah, materi-materi itu Bu, diskusikan kepada suami Bu. Salah satunya adalah suami pulang Jumatan itu ditanya Bu, Mas tadi materi khotbahnya apa ya Mas ya? Itu nggak kenal tanggal merah Bu. Jumatanmu tanggal merah atau Jumatan gitu kan? Iya nggak? Nanti ditanya Bu, diskusi dengan suami, Mas tadi khotbah Jumatnya tentang apa Mas? Kan aku nggak ikut khotbah Jumat, aku nggak ikut Jumatan tadi itu kan? Kira-kira suami jawab Bu? Kira-kira Bu, saya husnuzon deh ini Bu. Kira-kira jawabannya apa Bu? Bisa saya bocorin aja Bu, saya bocorin gitu kan. Saya tuh pernah Bu, Jumatan, semoga Allah ampuni orang itu gitu, dan ampuni saya juga gitu. Suaranya banter banget. Khotbah itu. Alhamdulillah, ittaqillah gitu kan. Ini itu kayak lelah sekali Bu. Para laki-laki dengan segala pekerjaannya, dengan tugasnya itu, pas Jumatan adalah jam terbaik untuk nyari ilmu. Segala kelelahan itu tidak menghalangi laki-laki untuk melangkahkan kaki dan mendengarkan khotib menyampaikan khotbahnya. Kan harusnya gitu, harusnya gitu kan. Bu, kalaupun suami nanti jawab, aduh deh aku lupa deh, aku capek banget dari itu tuh, ngantuk banget dari ini tadi saya ketiduran, umpama, nggak apa-apa Bu, dihargai kok, besok masih ada Jumatan lagi kan. Nah nanti pas pagi itu, Mas nanti aku dikasih tahu ya Mas ya, materi Jumatannya apa gitu. Wallahi Ibu, saya yakin si laki-laki itu akan memikirkan kalimat Ibu itu tadi. Tuhan dia siapkan, Bismillah gitu kan, akan ini khotib naik mimbar, Assalamualaikum gitu, dan mati gitu. Mungkin beliau dapat satu kalimat itu Bu, mungkin Bu. Nah, itu yang paling gak isi, kita gomulih gitu kan, sampaikan ke istri, Mas tadi materinya apa? Ini kita kasih tahu Dik. Wibawanya naik Bu, gitu kan? Naik wibawanya. Oh ya orang melu Jumatan, no, aku kan melu gitu kan. Kasih tahu tadi itu tentang ini Dik. Ibu terus penasaran kan? Ini tema akidah, masalah tema iman tadi, penanaman. Itu membuat kita kagum sama Allah apa enggak, itu dicek nanti. Nah terus singkatnya gini, kalau Ibu punya pertanyaan di materi yang nggak jelas tadi Bu, kan nggak jelas, cuma satu kalimat gitu kan. Soalnya habis itu lama tidurnya di Jumatan, tapi lumayan kan daripada Jumatan yang kemarin, sudah ada penambahan kualitas gitu. Maka kemudian ditanyakan, kalau kayak gitu tuh berarti misalnya ada kayak sesi tanya jawab, kan ada Ibu ya, mau Ustadz dulu ada sesi tanya jawab gitu, masuk sama suami cuma sekali matok, kasih pertanyaan Bu. Dan suami itu kan yo, umpamanya kita terbatas ilmu suami kita, nggak apa-apa Mas, kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak usah sok tahu gitu. Janganlah kasih yang itu jangan Bu. Tadi yang tadi di stick ya, di tip aja. Kalau nggak tahu nggak apa-apa Mas, tolong besok ditanyain ke khotib berikutnya. Jadi pas khotbah selesai itu suami akan menemui khotib. Avanzat ini mengganggu waktu sebentar, 5 menit aja Dad. Saya tuh punya masalah di rumah tangga saya. Apa Pak gitu? Saya tuh punya istri yang nanya yang saya nggak bisa jawabannya gitu kan. Umpamanya pun Jumatan materi tadi tidak nyambung dengan pertanyaan kita, kira-kira Pak Ustadz akan jawab no, betul? Tetap jawab, dijelasin. Jadi gini Pak, begini. Iya. Gitu ya Pak ya, oke. Paham nggak Pak? Enggak, instrumen dapat dulu, kita bawa pulang ke rumah gitu. Jadi ini sebatas ilmu saya. Akhirnya yang terjadi apa? Rumah tangga jadi ada diskusi agama. Bu, satu-satunya majelis yang nggak mungkin ghibah itu Jumatan Bu. Iya toh, ini urusan meningkatkan takwa kok ghibah gitu. Tetangga saya namanya Pak Pono gitu, itu melakukan ya nggak mungkin khotbah Jumat kayak gitu. Itu adanya mungkin di kedai kopi, mungkin ada. Naudzubillah gitu kan. Tapi khotbah Jumat nggak mungkin. Maka ketika materi itulah materi ilmu dibawa pulang ke rumah, Ibu sedang membuat yang namanya budaya ilmu di rumah. Kita happy Makiyah Madaniyah, terus nanti Ibu umpamanya dapat tanggal merah lagi gitu kan, umpamanya datang ke majelis taklim lagi, nanya lagi metode apa yang perlu diobrolkan di rumah tangga. Insya Allah Allah berikan keberkahan, tambahan kebaikan buat keluarga kita. Gitu ya Bu, ini cara tahapan. Gitu. Bab fikih sekali lagi silahkan tetap dipelajari, tapi pesan saya hindari perpecahan ukhuwah. Perbedaan fikih itu pasti terjadi, pasti. Saya menganalogikan semacam kayak kita datang ke apa ya, warung Tegal misalnya, warung Tegal gitu kan.
Itu dengan berbagai lauknya itu Bu. Ibu mau milih yang mana kan terserah, betul nggak? Perlu nggak kita gontok-gontokan yang paling enak ini tak? Yang ini, yang antum pilih saat itu nggak enak. Bu, saya doyannya ini Bu, oh nggak bisa. Oh itu terjadi khilafiyah di warung Tegal ini. Ibu mau milih silakan, tidak ada masalah. Yang penting ada pendapat ulama yang kita gunakan. Karena memang kita orang awam, suruh ikut satu mazhab Syafi'i semua gitu, kita nggak mampu umpamanya. Tapi paling tidak kita melakukan amal yang itu ada panduan, diantaranya adalah ijtihad dari ulama. Gitu. Jadi fikih pasti berbeda Bu, itu pasti berbeda. Suami istri bisa nggak beda fikih? Bisa, sangat mungkin terjadi perbedaan. Tapi kita tetap suami istri kan gitu. Gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Iya, cukup. Ada lagi, Bunda? Cukup ya? Oh, ada lagi satu lagi ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, ini mungkin sekadar menyampaikan harapan. Ya mungkin dari pengalaman selama seumur saya ini sering belajar ya macam-macam termasuk sirah. Tapi mohon maaf memang ini jujur saya mendapatkan satu pencerahan dari ini. Ya, jadi untuk sistematis belajar sirah itu lain daripada yang kami mendapatkan dari forum yang lain. Nah ini saya hanya ingin menyampaikan harapan Bu, ya kalau di sini juga harapan untuk penyelenggara majelis ini tidak bisa buat ada kajian dari Ustadz yang rutin apa sepekan sekali atau gimana begitu. Karena terus terang besar harapan kami untuk bisa belajar tentang sirah ini. Dan mudah-mudahan ini jadi pencerahan hidup yang masih tersisa sehingga paham terhadap perjuangan Rasulullah dan kita menjadi hambanya yang bisa mengikuti. Itu saja, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya dan harapan diijabahi oleh Allah. Ya, begitu kami akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada Saudara Latifah di belakang beliau yang bisa menjawab gitu. Ya, alhamdulillah. Insya Allah majelis kisah ini Saudara Latifah mengamanahkan pada kami di pekan kedua setiap hari Kamis. Insya Allah. Apa lagi Saudara? Insya Allah di pekan kedua. Ya sebatas dengan apa yang kami pahami Bu, memang sistematika belajar sirah itu yang hari ini tidak banyak dikenal oleh umat. Jadi umat mengenal Rasulnya iya, cuma secara berurutnya belum. Kebanyakan gitu, kebanyakan. Sehingga ini bagian dari ikhtiar kita, mohon taufik kepada Allah agar Allah fahamkan tentang belajar yang namanya berurut, bertahap, tapi tuntas, komprehensif lah gitu. Walaupun sekali lagi khatam itu nggak akan pernah bisa selesai kita menyelesaikan sirah nabawiyah, karena sekali digali lagi ada nilai-nilai yang kemudian bisa kita amalkan. Akhirnya singkatnya gini Bu, tujuan kami menyelenggarakan majelis sirah dengan tadabbur kisah dalam Al-Quran ini, tujuannya adalah agar kita memahami tentang apa sih yang bisa saya lakukan sebagai perempuan misalkan gitu. Kenapa? Karena kalau rumah tangga kita hari ini sibuk menuntut pasangan kita, yang terjadi tambah kecewa, betul nggak? Tapi kalau kita pahami tentang peran tugas saya apa, maka saya fokuskan di situ bagaimanapun yang Allah takdirkan untuk saya dalam segala kondisi kehidupan kita yang mungkin dalam tanda kutip diuji berat, ada yang mungkin diberikan kenikmatan dia bersyukur, ada yang bersabar dengan musibahnya. Itu semua dalam sirah nabawiyah sudah diberikan panduannya. Kita tinggal dalam tanda kutip mempelajari kisah mana yang mau kita ambil lalu kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya poin utamanya itu supaya nanti ibu semua termasuk kami pun di sini menjalani kehidupan ini sesuai dengan peran dan tugas. Itu akan memudahkan kita untuk ikhlas kepada Allah. Karena kalau kita bergantung pada makhluk, entah umpamanya saya bergantung pada istri saya atau istri bergantung pada saya, maka telah menghadirkan makhluk dalam amal kita, dan itu makin berat nanti. Kita semua tahu bahwa semuanya diujikan gitu Ibu ya. Nah,
Kalau tadi saya kaitkan dengan pertanyaan pertama tadi, belajarnya Makiyah Madaniyah tadi, justru Bu, semua kisah itu diletakkan di Makiyah. Semua kisah. Madaniyah itu mengulang di beberapa kisah. Tapi semua kisah sudah Allah gelontor semuanya di fase Makiyah. Berarti belajar kisah sebaiknya di awal apa di akhir? Di awal. Dan jadi kan majelis kita tentang tema sejarah itu bagian dari amal kita dari ayat yang ibu baca setiap hari, yaitu surat Al-Fatihah ayat ke-7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi di kalimat alladzina an'amta 'alaihim itu ada tentang tersirat, yaitu perintah belajar sejarah. Karena babnya gini, ya Allah beri saya petunjuk, kan gitu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat. Kata telah berarti masa depan atau masa lalu? Masa lalu. Berarti mempelajari kehidupan masa lalu orang-orang yang telah diberi nikmat itu ibu telah mempelajari tafsir dari surat Al-Fatihah. Jadi belajar kisah sejarah itu bagian dari kita minta hidayah kepada Allah, dan semoga Allah berikan kepada kita tempat terbaik di situ orang-orang yang telah diberi nikmat itu dikumpulkan. Ada anbiya, siddiqin, syuhada, dan solihin. Semoga kita satu dari 3 golongan terakhir. Karena yang satu ini anbiya, kita bukan golongan anbiya, tapi semoga kita masuk kalau tidak siddiqin, syuhada, atau solihin. Bahkan kalau perlu 3-3-nya, dan Allah berikan itu juga kepada anak-anak kita insya Allah. Itu dulu boleh cukup. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada Ustazah. Apa? Maaf Ustaz, karena semua teman-teman sudah mewakili yang mau saya tanyakan. Sebenarnya ada satu lagi pertanyaan, semoga Ustaz berkenan dan memberikan waktu sebentar. Tadi disampaikan bahwasanya Rasulullah memperlakukan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah ini Ustaz, kalau kita misalkan ya matur dengan suami, katanya kan daripada omong yang tidak ada gunanya lebih baik menang gitu Ustaz. Nah, kebanyakan dari kita, mohon maaf ya ibu-ibu, ini saya mewakili ibu-ibu semua. Kalau kita menyampaikan pendapat kepada suami di nengkewai, itu kira-kira perasaan kita dongkol apa tidak Ustaz? Nah, mungkin Ustaz punya trik-trik sendiri bahwasanya kita ini punya apa ya, bagaimana biar sabar menghadapi suami yang menewai itu Ustaz. Saya ingin trik-triknya biar kita itu jadi sabar. Begitu Ustaz. Terima kasih. Saya lagi mikir nih Bu, umpama yang ngomong ini adalah istri saya ke saya gitu kan, tapi ijak ngomong meneng gue gitu kan. Ya Bu, memang betul. Saya termasuk yang tidak setuju dengan ini apa, fenomena yang katanya laki-laki itu berapa ribu kata, perempuan berapa ribu kata, perempuan berapa puluh ribu kata gitu. Bapak pernah dengar itu ya? Terus muncul hashtag laki-laki tidak bercerita gitu. Itu saya nggak setuju Bu, saya nggak setuju. Kenapa? Karena kehidupan para nabi itu justru yang banyak ngomong adalah laki-laki. Harusnya kita bicara harusnya Ibu ya. Nah, ini trik ya Bu ya, kan bertanya tentang trik ini ya, trik sulap atau kita sulap ini ya. Jadi Bu, ini metode awal saja. Sekali lagi Ibu cari tema, yang tema itu sebenarnya familiar kita sudah dapatkan. Biasanya salah satunya misalnya kisah kan. Sebenarnya kisah itu familiar orang sudah dapat tuh sebenarnya. Cuma kadang detail-detailnya aja yang belum. Nah, tanyakan kepada suami agar suami jawab itu. Sesuatu yang beliau itu dalam tanda kutip menguasai di bidang itu. Jadi kan sekali lagi ini awal mula untuk kita mengajak suami itu ngajak ngobrol lah bahasanya, ngajak ngobrol. Kalau bahasa sekarang tuh anak muda ada namanya pillow talk. Pillow tuh bantal, talk tuh ngobrol sama bantal. Bukan, maksudnya ngobrol pas lagi di tempat tidur bersama suami. Itu dalam sirat diajarkan. Rasul mengajarkan itu. Ibunda Aisyah pun melakukan ngobrol dengan Rasul, yang obrolan itu pernah terjadi sampai terhenti karena datangnya azan subuh. Ngobrolnya dari kapan? Dari ba'da Isya. Kira-kira Rasul menemui enggak Bu? Ini istri ceritanya, ya Rasulullah. Ya.
Oh, gue tahu kok cerita gitu kan. Tanyakan sesuatu kepada suami yang suami menguasai di bidang itu. Sebenarnya kita tuh cuma mau mancing menggali dulu, gitu kan. Sekali lagi kan trik ya, trik kan bisa jadi beda. Misalkan suami senangnya hobinya apa gitu, MU gitu. Ada ibu versi MU nggak? Jadi, gini bu, pekerjaan beliau apa? Tanyakan di bidang beliau, di mana kesulitannya, apa yang hari ini fenomenanya apa, atau mungkin hobinya badminton misalkan, mas badminton raket yang lanang ini boy opo mas gitu. Awalnya bu saya yakin betul taman-taman gitu. Awalnya, tapi ketika kita bicarakan sesuatu yang mungkin di situ beliau menguasai, laki-laki itu bu, laki-laki itu punya kebahagiaan saat dia bisa memberi informasi yang pasangan kita nggak tahu. Itu kayak yang karena ngambil jumatan atau gitu. Ada informasi yang itu kita nggak tahu, istri nggak tahu, tapi suami kita tahu. Pas mereka memberikan informasi itu kepada kita, ada kewibawaan yang naik di situ. Kenapa? Karena laki-laki itu Allah dilebihkan daripada perempuan. Di antara yang dilebihkan adalah ilmu dan akalnya. Mungkin saya nggak tahu itu, mungkin ada seorang pasangan suami istri yang istri udah ngaji duluan, tapi suami belum pernah mau ngaji. Itu istri udah mengandani bola-balik capek dan sebagainya. Suatu ketika suami mau ngaji, itu pemahamannya mak dulu cepet banget. Karena laki-laki dilebihkan daripada perempuan. Akalnya tuh nangkepnya lebih cepat. Dan itu ada salah satu penyebab faktornya, Bu. Sekali lagi, saya tadi cuma ngajak ibu untuk bicara sesuatu yang beliau menguasai. Itu dulu. Sudah, nanti kalau udah mulai seneng ngobrol, mulai cerita, tanyakan sesuatu yang itu sudah diskusinya bukan hanya tema wawasan, tapi tema ilmu syariah. Di antaranya misalkan misalkan. Mas apa yang Mas tahu tentang kisah Nabi Idris? Idris bu, Nabi Idris apa bu yang bu tahu? Nabi Idris itu bu, cerita dalam Quran aja singkat banget ceritanya. Nabi Idris itu lebih panjang cerita Iblis. Iblis lebih panjang bu. Itu kalau berarti kalau tanya tentang Nabi Idris suami nggak tahu, tanyain tentang Iblis bu. Iblis lebih populer, gitu kan? Suami kita lebih kenal Iblis daripada Idris, gitu kan? Sekali lagi trik awalnya tanya sesuatu yang di bidang beliau. Mulai kita ingin masuk di tema-tema yang itu menjadi wawasan buat beliau, menjadi ilmu syariah. Itu ya bertahap bu, tentu sekali lagi bertahap. Karena memang sekali lagi saya itu nggak setuju dengan kalimat laki-laki tidak bercerita itu. Kenapa? Karena masalahnya adalah laki-laki memang dituntut oleh Allah, ditugasi untuk membina. Nah, kalau membina menang wae itu gimana? Mengajarkan ilmu, guru menang wae, muridnya paham nggak? Ustaz kok diam aja? Iya saya ustaz yang pendiam. Saya tuh orangnya introvert gitu kan. Tetapi guru kok pendiam gitu kan. Nah itu ada sesuatu yang mungkin perlu di. Nah tapi satu lagi bu, trik lagi. Kalau ibu lebih tahu di informasi itu, jangan diberitahu. Kalau ibu lebih tahu, Mas, apa yang Mas tahu tentang Nabi Idris? Wah, ngerti. Wah, aku ngerti Mas. Duduk di sini Mas tak ajari. Jangan. Ada ilmu namanya tahoful. Tahoful itu ibu menahan. Yang padahal ibu itu tahu. Ya bahasa sekarang itu pura-pura tidak tahu. Itu menyelamatkan. Karena kita tadi triknya mau menaikkan beliau agar mau berbicara. Itu dulu. Jadi di bidang beliau masuk ke bab syariah. Tapi kita yang lebih tahu mamanya tahan dulu. Terakhir, tips terakhir. Tahu nggak bu, kenapa laki-laki itu kalau ngaji, kalau benar mau ngaji bu, dia itu lebih cepat bu. Bicara cepat dia lebih cepat. Pernah ngerasain? Belum. Wallahi bu, ada seorang istri komplain karena suaminya nggak pernah mau sholat. Wallahi nggak pernah mau sholat. Cerita itu, gimana saya mau cerai aja gitu. Bukan masalah cerai gitu. Ini masalah tentang mengajak suami untuk mau ngaji. Singkatnya, si suami ini dalam tanda kutip Allah berikan hidayah untuk mau sekali datang ke majelis taklim. Di situ kita kisahkan aja bu, kisah rumah tangga aja. Ya, setelah selesai kajian, kami di antara markasnya itu di masjid namanya Teras Dakwah. Habis itu kami itu ya datangi yang laki-laki, kita sampai satu persatu. Saya nggak tahu kalau ternyata itu si suami.
si suami istri yang pernah komplain itu. Salaman tuh, terus dia cuma bilang gini, Ustaz, ajari saya ilmu sejarah. Kayak gitu dok. Jadi saya bilang memang ya insya Allah. Pas kita mau pulang tuh, ternyata istri juga ikut kajian, suami juga ikut kajian. Terus pas di belakang istri bilang, Ustaz, ini suami saya yang saya pernah ceritain itu loh. Yang bahkan sholat aja enggak. Bisnisnya makan riba dan seterusnya. Tapi beliau sempat mau datang sekali. Singkatnya Bu, beliaulah orang yang dalam tanda kutip terus habis itu datang Ramadan. Beliau tuh sampai pindah kontrakan nyari rumah yang dekat dengan masjid yang ada majelis taklimnya. Secepat itu Bu. Tahu nggak kenapa Bu? Beliau tuh memang datang waktu itu. Jadi beliau tahu bahwa beliau tuh datang itu dirasanya sama istrinya ke Ustadz itu beliau tahu gitu kan. Tapi memang beliau datang merasa bersalah. Jadi perasaan merasa bersalah itu mempercepat seseorang memahami ilmu. Lagi-lagi Bu, merasa bersalah itu sudah sebuah batas minimum. Laki-laki mau ngaku salah, itu ada kisah Nabi Adam tapi Pak besok itu ya insya Allah. Laki-laki ini kasih spill aja dulu. Laki-laki mau ngaku salah itu tahap paling rendah. Kenapa? Karena dia akan menjadi tandon ilmu buat keluarganya. Harus ngaku bersalah. Tapi kalau perempuan mau ngaku salah itu kemuliaan tertinggi Bu. Gitu ya Bu ya. Ini spill pengajian besok bersama. Semoga tanggal merah gitu. Laki-laki mau ngaku salah tahap paling rendah. Perempuan mau ngaku salah adalah kemuliaan tertinggi. Berarti sama-sama harus ngaku salah. Gitu ya. Itu tips terakhir Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sama cuma gitu. Kasih tanggal ya Ustaz, Masya Allah, luar biasa, tanggal merah yang ramai nih Ustaz ya. Jadi saya coba ingin merespon terkait kurikulum yang akan disampaikan Ustadz. Memang saya minta sebulan sekali ya Ustadz, insya Allah Ustadz disehatkan dan Ustadz berkenan begitu. Kita akan belajar dari awal Nabi Adam sampai kita mengenal sirah Nabi, itu yang paling ujung puncak dari sebuah ilmu kisah dan sirah gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu gegandeng ini materinya memang kita adakan setiap Kamis, di mana memang setiap Kamis tidak mesti tanggal merah Ustaz. Ya. Jadi saya pengen menyampaikan kepada ibu-ibu yang mungkin ada tanggung jawab bekerja di luar sana di hari aktifnya, monggo bisa dimanfaatkan channel YouTube-nya Yayasan Darul Maqamil Amin, yang dimana semua materi majelis doa al-bayan itu terekam dengan baik dan terposting setiap pekannya, sehingga betul kata Ustadz, kita kalau nggak belajar tentang ayat-ayat makiyah yang meneguhkan iman, rasa-rasanya mau diminta apapun kalau imannya belum kuat terasa berat ya Ustadz ya. Tapi kalau kemudian iman yang dikokohkan, apapun yang menjadi kendala kita dalam hal menuntut ilmu ini pasti diterabas itu. Artinya hari ini bukan tanggal merah Kamis, tapi karena ada channel YouTube-nya, insya Allah meluangkan. Karena itu juga yang saya lakukan ketika Ustadz mengisi majelis ayah. Jadi saya kan nggak mungkin duduk di majelis ayah Ustadz, karena ayah semua. Itu pasti kalau Ustadz udah terposting itu saya pasti menyimak dari awal sampai akhir materi padahal buat ayah, begitu ya. Karena nanti buat diskusi dengan suami begitu. Artinya tidak ada kata tidak bisa dalam menuntut ilmu dengan zaman yang super canggih hari ini. Maka teman-teman kami yang di Jerman, di Dresden itu juga setiap bulan 2 kali itu tahsin dengan saya di sini. Ya malam-malam begitu, artinya karena di sana tidak ada guru tahsin begitu. Artinya zaman yang secanggih ini ibu-ibu itu harusnya memudahkan langkah kita menuntut ilmu walaupun beribu-ribu alasan kita hari ini. Termasuk mungkin usia yang mungkin sudah tidak lagi muda. Karena memang keterlambatan itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak menjemput husnul khatimah nanti di akhir, karena bisa jadi waktu yang Allah titipkan mungkin 10 tahun terakhir kita meninggal, mungkin itu yang paling mulia yang akan mengangkat derajat kita dan Allah karuniakan husnul khatimah itu. Maka saya juga berpesan kepada ibu-ibu, meskipun tadi Ustaz menyampaikan ada tahapan, ada prioritas,
Tapi di sini kami hadirkan semua materi itu Ustaz, dari akidah, fikih, tasawuf, tafsir dan sebagainya. Anggaplah itu semua penting untuk kita karena kita belajar bukan lagi di waktu muda. Begitu, sehingga jangan sampai kalau kata Ustaz Syamori Abdullah itu kita ngajinya karena Ustaz Ali gitu. Seperti itu ya. Jangan sampai kita betul Bu. Betul. Itu disebut ngaji sakit. Ngaji karena sosok itu disebut ngaji sakit. Itu enggak sehat. Dan ya itu yang harus kita jauhkan jauh-jauh. Misalnya yang hadir Ustaz Ali itu kita pasti memprioritaskan. Alhamdulillah kita jangan sampai memakhlukkan pemateri juga ya Ustaz. Artinya saya berharap setiap sajian kajian di Masjid Al-Bayan ini siapapun Ustaznya insya Allah materinya baik dan itu juga mulia untuk kita semuanya karena kita nggak pernah tahu kapan Allah berikan kesempatan untuk hadir di Masjid Al-Bayan. Bisa jadi kita berharap bisa rutin sama Ustaz Ali, kita terputusnya ketika hadir Ustaz Budi. Allah alam bisawab. Jadi silakan apa yang sudah diberikan fasilitas ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, apalagi yang rumahnya hanya jalan kaki, naik sepeda. Karena Ustaz Ali itu rumahnya ujung kali orang sana, di Pogung Melati dekat Ustaz Catori sana, begitu ya. Sehingga sangat pematerinya jauh-jauh semangat. Nah kita yang dekat ya Bu Ferry ya, itu seharusnya bisa lebih maksimal begitu. Itu aja Ustadz, mohon dikuatkan kita semua penyelenggara dan para jamaah disehatkan semua badannya sehingga kedepannya bisa rutin menghadiri Masjid Al-Bayan termasuk keluarga Ustadz semuanya. Terima kasih. Cukup ya. Insya Allah besok berarti bulan depan ya Insya Allah Ustaz ya, Kamis pekan kedua ya, semoga kita semua dimampukan. Acara yang selanjutnya yaitu acara penutup. Sebelum acara kami tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami mengucapkan sugeng kondur fi amanillah, semoga selamat sampai rumah, bisa bertemu kembali dengan keluarga, berkumpul lagi dengan keluarga dan saudara. Amin ya rabbal alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kita tutup dulu ibu-ibu sebelum kita meninggalkan tempat ini. Mau bersama-sama kita baca istighfar 3 kali dilanjut doa penutup majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa